T4 simpulan 2 ini, Anda telah belajar faktor satu persatu. Hari ini, kita akan belajar bagaimana menggabungkan beberapa faktor. Saat ini, lihatlah grafik harian SPY, indeks 500 perusahaan terkemuka di Amerika, dan pikirkanlah mengapa satu faktor saja tidak cukup. Hari ini, kita akan belajar kelemahan faktor satu efek penyebaran dengan menggabungkan beberapa faktor penggunaan berat berdasarkan aturan, beta cerdas, menyusun saham dalam satu garis, ranking. Ini adalah cara berpikir scanner masalah. Namun, yang akan kita jelaskan hanya konsep dan cara membacanya saja, bukan rumus atau nilai pengaturan. Saat ini, lihatlah grafik bulanan nilai dan lihatlah bagaimana faktor satu saja tidak cukup. Jika faktor satu saja dipercaya, maka jika faktor itu sendiri tidak berjalan, maka seluruhnya akan goyah. Secara historis, faktor nilai telah jatuh selama 5 tahun pada tahun 2015 hingga 2020 ketika teknologi mengalami boom, dan momentum telah mengalami kerugian besar pada saat perubahan tren. Setiap faktor memiliki masa kesulitan yang berbeda. Yang lebih sulit lagi adalah momentum, 3 bulan terakhir kuat, dan reversal, terlalu kuat dalam jangka pendek, mengeluarkan sinyal yang berlawanan. Jika Anda hanya menggunakan satu faktor, maka salah satu dari keduanya akan salah. Oleh karena itu, konsep menggabungkan faktor yang berbeda lahir untuk mengatasi kelemahan ini. Saat ini, lihatlah grafik bulanan kualitas dan lihatlah bagaimana penggabungan faktor dapat menggabungkan faktor nilai, momentum, dan kualitas yang berbeda-beda. Inti dari hal ini adalah bahwa faktor-faktor yang berbeda-beda akan bersinar pada saat yang berbeda-beda. Misalnya, pada saat faktor nilai tidak berjalan, maka faktor momentum akan menopangnya. Dan pada saat faktor momentum tidak berjalan, maka faktor nilai akan menopangnya. Contohnya, pada saat akhir masa naik, faktor momentum akan berjalan, dan pada saat akhir masa turun, faktor nilai akan berjalan. Contoh analogi adalah, ketika Anda menambahkan gaji, bunga, dan uang saku ke rekening tabungan, maka jika satu sumber pendapatan saja hilang, maka rekening tabungan masih akan bertahan. Jika satu sumber pendapatan saja hilang, maka yang lain masih akan mengalir. Namun, penyebaran hanya dapat mengurangi volatilitas, bukan menghilangkan kerugian. Pada saat pasar seluruhnya mengalami penurunan, maka tidak ada yang dapat dilakukan. Saat ini, lihatlah grafik harian SPY dan lihatlah bagaimana indeks biasanya menggunakan ukuran pasar, siaran total, untuk menentukan beratnya. Jika Apple memiliki berat 7 di 500, maka perusahaan kecil hanya memiliki berat 0,03 saja. Beta cerdas adalah cara menggabungkan aturan ini menjadi faktor. Misalnya, hanya menggunakan saham yang memiliki kualitas tinggi, atau memberikan berat lebih besar pada perusahaan yang membayar dividen. Menurut teori, kelebihan dari beta cerdas adalah transparansi aturan, perubahan teratur, dan biaya yang relatif rendah. Karena setiap orang dapat menilai berdasarkan aturan yang sama. Namun, perlu diingat bahwa beta cerdas juga memiliki kelemahan, yaitu bahwa aturan yang digunakan dapat berubah-ubah, dan biaya yang dikeluarkan dapat berbeda-beda. Jadi, tidak ada jaminan bahwa aturan yang digunakan akan selalu efektif. Saat ini, lihatlah grafik harian momentum dan lihatlah bagaimana faktor korelasi dan non-korelasi dapat menjelaskan kelemahan penggabungan faktor. Contoh adalah, jika Anda menggabungkan 5 indikator momentum, 3 bulan terakhir kuat, 1 bulan terakhir kuat, RSI 70, DLL, maka Anda mungkin akan melihat bahwa Anda telah menggabungkan beberapa faktor yang sama, yaitu bahwa semua faktor tersebut hanya melihat bahwa saat ini kuat. Ini adalah contoh duplikasi. Oleh karena itu, para ahli biasanya menggunakan teknik untuk mengukur korelasi antara faktor-faktor dan menghilangkan duplikasi. Teknik ini disebut non-korelasi. Inti dari hal ini adalah bahwa tidak hanya karena Anda memiliki banyak faktor yang berbeda, tetapi karena Anda memiliki beberapa faktor yang berbeda yang memberikan informasi yang berbeda-beda, maka Anda akan memiliki hasil yang lebih baik daripada memiliki banyak faktor yang sama. Saat ini, lihatlah grafik harian SPY dan lihatlah bagaimana Anda dapat menggabungkan beberapa faktor untuk menyusun saham dalam satu garis. Ini disebut integrasi silang.
Dengan integrasi silang, Anda dapat menyusun saham dalam satu garis, bukan dalam satu garis per saham. Anda dapat melihat mana saham yang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada saham lainnya. Namun, perlu diingat bahwa nilai yang lebih tinggi tidak selalu berarti bahwa saham tersebut akan sukses. Anda perlu melakukan verifikasi sebelumnya untuk melihat apakah saham tersebut telah sukses atau tidak, dan apakah kerugian yang dialami adalah besar atau tidak. Skor tinggi verifikasi masa lalu, ini digunakan untuk membedakan saham. Namun, rumus, angka, dan periode yang tepat tidak diketahui secara umum, dan hanya konsep dan cara membacanya saja yang dipelajari. Ringkasan 2 kali ini. Sekarang lihatlah grafik IHSG 1 menit, dan ingatlah 5 hal ini. Faktor tunggal lemah dalam periode buruk. Faktor multi dapat memadukan faktor-faktor yang berbeda untuk mengatasi kelemahan. Beta cerdas menggunakan aturan faktor daripada kapitalisasi pasar untuk menentukan bobot saat menggabungkan faktor. Hapuslah yang sama. Skor saja tidak cukup, perlu melihat juga verifikasi masa lalu, keuntungan, kerugian, volatilitas. Pelajaran 3 kali ini adalah pelajaran akhir. Anda akan belajar tentang momentum, kelemahan tren, premi penguasaan, dan kesalahan-kesalahan yang harus dihindari saat melakukan backtest. Peringatan terakhir, pelajaran ini adalah informasi umum untuk pendidikan. Tidak ada rekomendasi spesifik untuk saham atau produk, dan tidak ada jaminan keuntungan. Skor atau peringkat hanya sebagai referensi, dan keputusan akhir dan tanggung jawab ada di tangan Anda sendiri.